Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Doku Talk. Tema kali ini sebenarnya aku bahas dadakan ya, di luar jadwal yang seharusnya. Karena kemarin aku dapat pertanyaan dari temanku yang sudah lama tidak ketemu, cukup lama yakni sekitar 8 tahun. Pas ketemu kami ngobrol cukup panjang. Singkat kata dia curhat. Katanya, saya nih sudah kerja belasan tahun, saya baru ngeh, kok uangnya nggak kelihatan? Dalam arti nggak tahu kemana. Memang rumah ada, mobil ada, anak-anak bisa sekolah. Tapi semua masih hutang ke bank. Dan juga makin hari kebutuhan semakin meningkat. Kebayang nggak sih kalau saya misalkan sudah tidak kerja lagi? Apalagi kondisi sedang tidak jelas akibat dampak COVID ya. Nah teman-teman, nggak sedikit loh yang ngalamin kondisi serupa. Bisa dibilang, ini adalah hal yang sering kejadian atau sangat umum bagi mereka yang khususnya bekerja di office atau kita sebutnya dengan orang kantoran ya. Sekali lagi bukannya pasti kejadian, aku bilang sering melihat langsung kejadian ini. Banyak teman-teman menceritakan hal yang sama dan bahkan dulu aku sempat mengalami juga loh. Buat teman-teman yang saat ini masih muda dan masih punya modal yang sangat berharga, yakni waktu. Terkesan teori tapi itulah kebenarannya. Simak deh hal-hal yang melatar belakangin kenapa sih kita harus paham dan melakukan investasi sedini mungkin. Untuk kalian yang nonton channel ini, belum terlambat loh untuk mengubah situasi keuangan kita di masa yang akan datang. Aku selalu ingat kalimat yang mengatakan bahwa masa depan kita sangat ditentukan oleh kebiasaan yang kita lakukan saat ini. Kebiasaan-kebiasaan tersebut yang disadari atau tanpa disadari membuat doku kita bocor. Misalnya, yang pertama, latte factor menjadi sebuah istilah bagi gaya hidup seseorang yang konsumtif. Pengeluaran yang dimaksud adalah kebiasaan mengonsumsi hal-hal kecil, namun secara berkala dan tak disadari jika dijumlahkan uangnya begitu besar. Istilah latte dipilih karena melihat hobi kebanyakan orang mengkonsumsi kopi setiap hari, yang mana jika diakumulasikan mungkin bisa menjadi tabungan yang jumlahnya lumayan loh. Dan latte ini hanya istilah ya, tidak harus selalu kopi. Ini contoh nyata ya, yakni aku sendiri. Kebiasaanku dulu sebelum masuk office, aku beli 1 cup kopi. Aku ingat waktu itu cappuccino harganya Rp33.000. Gak jarang loh selain beli kopinya, aku juga beli rotinya, yogurt, biskuit, dan yang lain-lain juga. Tapi supaya mudah, kita tidak menghitung itu ya. Anggaplah aku hanya beli 1 kopi. Misalkan 1 bulan ada 20 hari kerja, jadi Rp33.000 dikalikan 20 sama dengan Rp660.000 per bulan. Kalau 1 tahun 660.000 dikalikan 12, maka totalnya akan menjadi 7.920.000. Pengeluaran kecil tersebut justru sering tidak disadari hingga pada akhir bulan harus bertanya-tanya kemana perginya uang di dompet, alias doku kita jadi tipis deh. Itu aku ambil contoh kopi. Contoh lain member gym. Loh kok jadi nggak dukung kita semua punya badan yang sehat? Aku sendiri hobi olahraga. Bahkan aku encourage untuk orang-orang berolahraga. Sebab kalau sakit kan ujung-ujungnya doku kita yang tergerus. Yang kita harus evaluasi adalah apakah kita rajin pergi ke gym atau hanya sesekali? Aku ada loh teman yang sudah bayar iuran gym 500.000 per bulan. Artinya per tahun 500.000 dikalikan 12 sama dengan 6 juta rupiah. Dia hanya datang sebulan 2 kali. Bahkan bulan-bulan selanjutnya tidak datang lagi karena kesibukan kerja atau satu dan lain hal. Dan kalian tahu kan, rata-rata tempat gym itu menggunakan sistem auto debit dari kartu kredit atau kartu debit. Coba deh kamu evaluasi lagi hal-hal yang terlihat kecil tapi jadi berulang-ulang. Ingat, doku kita akan tebal atau tidak sangat bergantung dari kebiasaan kita. Kebiasaan adalah serangkaian perbuatan seseorang secara berulang-ulang untuk hal yang sama dan berlangsung tanpa proses berpikir lagi. Jadi jangan salahin situasinya dulu ya, kebiasaan kita lah yang harus kita evaluasi. Yang kedua, aset yang terdepresiasi. Ini nggak kalah pentingnya nih teman-teman, yakni terkait dengan yang namanya aset, kita harus pilah aset yang kita beli, apakah terdepresiasi atau tidak. Yang paling sering adalah mobil atau kendaraan bermotor. Sekali lagi, aku tidak anti yang namanya mobil ya. Hari gini nggak masuk akal loh kalau kita nggak punya mobil atau kendaraan bermotor. Itu adalah salah satu kebutuhan yang penting juga ya. Tapi yang sering aku lihat nih, kita tuh sering banget bela-belain beli kendaraan motor dengan menggunakan fasilitas loan dari bank atau pihak leasing yang cicilannya itu sebenarnya di luar kemampuan kita. Atau tepatnya, kita memaksakan karena kita tidak bisa mengalahkan kemauan kita. Aku punya teman,
dia punya gaji 10 juta rupiah per bulan. Karena dia itu udah ngebet banget pengen punya mobil yang diidam-idamkan, dan kebetulan dia juga memiliki sejumlah uang untuk digunakan sebagai DP pembelian mobil tersebut. Nah, singkat kata, dari 10 juta per bulan gajinya, 6 jutanya digunakan untuk cicilan mobil tersebut. Jadi dia hanya menyisakan 4 juta untuk kebutuhan hidupnya. Padahal dia sangat mungkin untuk membeli mobil yang memang tidak sebagus yang dia inginkan sih. Tetapi cicilannya bisa mencapai 3.500.000 per bulan karena dengan nilai DP yang sama. Kita tahu persis ya, mobil hari pertama keluar dari dealer harganya langsung turun. Jadi point of view-nya adalah kita harus bisa mengidentifikasi apakah ini keinginan atau kebutuhan. Jangan sampai ujung-ujungnya doku kita yang merana. Sebab dengan kita bisa mengidentifikasi kebutuhan kita bisa mengalokasikan ke aset-aset yang memiliki apresiasi seperti tanah, properti, emas, obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, hal ini sesuaikan dengan kapasitas kita juga ya. Misal penghasilan kita sudah jauh lebih besar dan selama kita tidak memaksakan kemampuan kita untuk membayar cicilan, it's okay kok untuk membeli mobil atau apapun yang kita mau. Saranku sih, kita bangun dan perkuat dulu fondasi wealth kita dulu. Yang ketiga, mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan kita. Nih guys, aku beberapa kali mendapatkan pertanyaan terkait investasi. Mobil bisa terdepresiasi, saham juga bisa turun harganya. Beli saham dan obligasi itu kan juga perlu jumlah doku yang cukup besar, sedangkan gajiku tidak seberapa. Beli emas, mau simpan di mana? Sudah nggak zaman beli emas, beda generasi. Investasi itu ribet, aku tipe orangnya mengalir bagaikan air. Wih, bahasanya keren ya, let it flow, mantap banget deh kedengarannya. Padahal kita tahu persis air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Apa iya kita mau kondisi kita seperti itu? Penjelasan dariku nih, saham bisa turun kah? Apa bedanya beli dengan mobil? Aduh, bukan mobil yang kita tekankan ya. Sebisa mungkin kalau kita mampu mengelola pengeluaran kita, di mana sebagiannya kita alokasikan untuk kita investasikan ke saham yang memiliki peluang bagus, akan sangat membantu kita dalam pembentukan aset di masa depan. Tapi tonton dulu video sebelumnya ya tentang kok main saham kalah melulu. Oh ya, lagi pula investasi tidak harus selalu di saham. Pilihannya tuh banyak, misalnya obligasi. Saat ini ORI atau obligasi retail Indonesia bisa dibeli mulai dari 1 juta rupiah saja. Selain itu, kalian juga bisa melakukan pembelian emas, properti, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan jenis investasi lainnya yang tingkat risikonya di bawah saham. Jadi balik lagi untuk pemilihan investasi ya, kita sesuaikan dengan tingkat risiko kita. Mengenai jenis-jenis reksadana, kita akan bahas di lain kesempatan ya. Investasi perlu doku yang besar. Wow, ampun deh, kemana aja bro? Aku nggak menampik bahwa untuk membeli saham tertentu dibutuhkan sejumlah dana yang menurut kita relatif besar per satu lotnya. Contohnya saham-saham big cap seperti BBCA dan GGRM. Misalkan saham harga BBCA per lembar adalah Rp30.000. Artinya satu lot sama dengan 3 juta rupiah. Kamu keberatan dengan nominal tersebut dan kamu tetap ingin simpan di saham-saham berkapitalisasi besar. Untuk itu, kamu bisa kok investasi di reksadana yang mengutamakan pada saham perusahaan berkapitalisasi besar mulai dari Rp100.000, bahkan ada yang Rp10.000 saja loh. Investasi ribet. Sekarang sudah ada pembukaan rekening sekuritas cukup dengan download di HP loh, apalagi beli reksadana. Saat ini sudah bisa online bro. Bagaikan beli kopi di pagi hari, mudah sekali kan? Contohnya ada Monduit, Bareksa, Bibit, Ajaib. Fitur-fiturnya sangat user friendly loh dan mudah dipahami. Kamu tahu kan beli emas bisa melalui e-commerce resmi, diawasi oleh OJK, mudah sekali dan teman-teman nggak perlu pegang fisiknya. Nah teman-teman, coba deh kita mulai disiplin, investasi tidak mengenal batas usia. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil ya. Sebisa mungkin sejak dini kita tutup celah-celah kebocoran doku kita. Kebiasaan kita saat ini akan menentukan masa depan kita. Jadikan investasi itu sebagai habit atau lifestyle. Sama seperti olahraga. Kalau teman-teman terbiasa olahraga, yang teman-teman dapatkan adalah kesehatan kan? Kalau terbiasa investasi, teman-teman terhindar dari situasi uangku nggak tahu kemana. Cukup sampai segini aja ya teman-teman videonya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan like juga dan kirim linknya juga ke teman-teman yang lain ya. Oke, bye-bye.